Rasanya minggu ini ada reuni dengan Abah Love karena beberapa tahun, mungkin hampir 10 tahun saya tidak terlalu muncul di sini. Ada yang pikir mungkin Jim Mills sudah pulang kampung atau meninggal, atau mungkin anak muda. Saya lihat ada anak muda mungkin pernah dengar nama Jim Mills tapi tidak tahu orangnya ada atau ini hanya dongeng. Ada. Dan banyak yang ikut training minggu ini, tapi kalau saudara tidak ikut dan mau tetap kontak dengan kami dengan laporan dari lapangan baik Papua atau seluruh Indonesia, ada daftar nama dan alamat email di depan, bisa daftar di situ dan terima setiap bulan update lewat email dari kami. Foto-foto dari pelayanan dan penjelasan apa yang Tuhan sedang buat. Hari ini kita akan renungkan sama-sama gereja masa depan. Gereja tahun-tahun ke depan mengarah ke mana? Saya mau mulai dengan satu statement. Saya tidak suka mengejutkan, tapi mungkin ini akan kejut. 10 tahun dari sekarang, berapa? 10 tahun dari sekarang, 80% gereja yang kita kenal hari ini tidak akan ada. Hanya akan tinggal 20%. Mungkin akan lebih cepat dari 10 tahun. Tapi 80% akan baru. Karena dunia berubah cepat dan generasi muda tuntut harus ada ekspresi baru gereja. Jadi kita akan lihat sangat-sangat perubahan besar tahun-tahun ke depan. Apakah siap? Saudara mau terlibat, mau jadi anggota jemaat gereja masa yang akan datang? Beberapa ada, yang lain tidak. Berapa banyak mau dalam gereja masa depan? Oke, jangan jawab cepat. Harus pikir dulu, karena tidak tahu apa itu gereja masa depan. Sebentar kita akan lihat. Dan akhir semua harus putuskan, saya mau di dalam atau tidak. Karena akan lain daripada sekarang. Kita akan belajar dari gereja yang muncul di Kisah Para Rasul 11, gereja Antioquia. Itu gereja masa depan. Gereja yang Alkitabiah, gereja perjanjian baru adalah gereja masa depan. Gereja yang muncul di Antioquia adalah gereja yang mereka keluar dari Yerusalem ke Antioquia, dari budaya Yahudi, bahasa Yahudi, konsep pikir Yahudi, ke Antioquia di mana non-Yahudi, lintas budaya. Dan gereja berakar, bertumbuh, dan meledak dari situ ke tempat-tempat lain. Karena itu gereja supra budaya. Gereja yang bisa muncul di dalam budaya apapun, zaman apapun. Itu gereja yang akan ada 10 tahun dari sekarang. Gereja masa depan. Jadi kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul 11. Mulai satu ayat per satu ayat kita mau PA hari ini. Ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Stop. Ciri khas pertama gereja masa depan adalah gereja yang akan dianiaya. Apakah saudara masih mau menjadi anggota gereja masa depan? Gereja yang aniaya. Wajib. Apakah mereka harus dianiaya? Tidak. Tapi Yesus sebelum dia tinggalkan bumi ini, dia bilang murid-murid, "Hey, pergi menjadikan semua bangsa muridku. Tapi tunggu dulu terima Roh Kudus." Lalu pergi. Mereka tunggu di Yerusalem dapat Roh Kudus. Dan tunggu lagi, dan tunggu lagi, dan tunggu lagi, tidak pergi. Jadi Tuhan harus jalankan rencana dengan cara yang lain. Namanya aniaya. Dan mereka diutus keluar karena aniaya. Apakah aniaya di luar kehendak Tuhan? Tidak. Sangat di dalam kehendak Tuhan.
Saudara tahu, tidak ada sesuatu bisa jadi di bumi ini kecuali lewat saringan kehendak Tuhan. Ayub, iblis tidak bisa sentuh Ayub tanpa izin dari Tuhan. Jadi semua yang terjadi, semua ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan tidak kejut. Jadi gereja akan dianiaya di masa yang akan datang. Dunia akan jadi lebih kacau. Kalau saudara pikir, tahun depan akan lebih baik. Maaf, tidak, akan surprise. Setiap tahun akan makin lebih kacau dan kita harus jadi orang yang berkembang di tengah-tengah kekacauan. Jangan kejut. Nah, saudara, kita bisa dianiaya karena buat sesuatu yang tidak berhikmat. Atau bisa dianiaya karena mau hidup berapi-api bagi Tuhan. Ada ayat yang kita tidak suka kutip. Janji Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Berapa banyak? 50%. 100%. Kalau mau hidup beribadah kepada Tuhan, aniaya akan terjadi. Kalau saudara mau hidup berapi-api bagi Tuhan, orang di sekitarmu hanya punya 2 pilihan. Mengatakan, ini dari Tuhan, saya dukung, atau ini bukan dari Tuhan, saya harus lawan. Jadi tidak ada posisi netral. Jangan kejut kalau ada yang lawan. Saya punya 3 anak perempuan lahir besar di hutan Papua. Dan yang paling lucu Megan, yang ketiga. Mereka dapat malaria banyak di hutan. Dan selalu waktu sakit malaria, mereka datang ke mama. Dan mama tusuk jari supaya bisa ambil darah, periksa darah. Supaya tahu jenis malaria apa, supaya bisa kasih obat yang sesuai. Jadi Megan lucu, dia datangi mama. Dia tahu mama tidak akan sakiti dia. Dia ulurkan tangan, jarum masuk ke dalam jari. Au, sakit. Oke, saya bisa mengerti kali pertama. Tetapi sesudah 100 kali, Megan tetap datangi mama, percaya mama tidak akan sakiti dia, jarum masuk ke jari. Au, sakit. What did you think? Kau pikir apa? Jarum di dalam jari akan sakit. Sakit itu normal, katakan sama-sama. Sakit itu normal. Hidup ini ada lawanan, ada tantangan, ada sakit, ada bahaya. Itu normal. Jangan kejut. Saya datang 2 tahun terakhir ini ke Jakarta dan saya lihat roh ketakutan, intimidasi ada di Jakarta sejak peristiwa Ahok tahun lalu. Jangan izinkan itu. Tuhan masih dalam kontrol. Lukas 6, 22, 23, Yesus bilang, berbahagialah kalau kamu dianiaya. Bahagia. Diberkati Tuhan kalau ada aniaya. Rasul-rasul di Kisah Para Rasul 5 ayat 41 mereka keluar dari pengadilan agama dan mereka bilang terima kasih Tuhan karena kami layak menderita karena namanya. Layak, penderitaan, aniaya layak. Wow. Kita harus rubah pikiran. Hasilnya waktu mereka dibawa keluar dari Yerusalem, mereka tersebar sampai Fenisia, Siprus, Antioquia. Injil keluar ke tempat-tempat baru. Itu cara yang Tuhan pakai. Nah, kalau kita alami penderitaan karena aniaya, sering kita mengeluh dan tanya kenapa Tuhan. Dan ada roh kepahitan yang bisa berakar. Kalau kita jaga hati dan roh kepahitan tidak berakar, ini bisa jadi waktu kesaksian luar biasa. Saya masih ingat pertama kali saya masuk ke Vietnam, Hanoi, bagian utara, 25 tahun lalu. Saya diundang oleh gereja di bawah tanah, gereja rahasia, tidak kelihatan. Mereka datang malam untuk jemput, jam 12 malam, ibadah jam 12 malam. Dan ada anak yang bawa motor mau jemput, motor tua kelihatan bekas dari Perang Dunia Kedua.
Dan dia kasih saya topi, kacamata hitam, jas panjang. Ini malam. Tapi mereka tidak mau saya kelihatan bule. Jadi saya dibonceng dan setiap 100 meter dia berhenti mau cek ban. Bukan karena kempes, karena dia mau lihat ada orang ikut dari belakang atau tidak. Sampai ke perumahan, kami naik ke atas, ada satu ruangan, 100 orang sudah berkumpul, padat. Mereka sudah berdoa 4 jam, siapkan hati untuk terima firman. Saya layani mereka lewat terjemahan. Waktu semua selesai, saya duduk dengan 3 pemimpin gerakan di bawah tanah ini. Saya tanya mereka, apa pokok doa nomor 1 yang saya bisa bawa pulang ke Indonesia? Dan saya tidak tahu saudara, tapi pada waktu itu saya selalu berdoa bagi mereka di daerah komunis, supaya mereka punya kebebasan untuk beribadah. Tapi itu bukan permohonan doa mereka. Mereka bilang, Jim, doakan kami. Karena kami takut kalau aniaya berkurang, gereja akan jadi malas. Karena mereka sudah belajar berkembang di tengah-tengah aniaya. Tidak ada yang menahan mereka. Wow, ada anak itu yang bonceng saya dengan motor, dia baru keluar dari penjara. Dia dan istri bawa Injil ke satu suku di gunung, ditangkap. Dia dan istri dua-dua masuk penjara 2 tahun. Saya tanya dia, adik takut ditangkap polisi? Dia bilang, dulu saya takut. Tapi sesudah masuk penjara, saya lihat di penjara banyak waktu untuk bersaksi kepada pengawal-pengawal. Jadi sekarang kalau ditangkap lagi, tidak apa-apa. Wow. Rubah sikapmu. Saya tidak tahu di Abba Love, kali terakhir ada orang di sini mati karena imannya kapan? Di jemaat kami di Papua 4 tahun lalu. Seorang ibu yang mulai gabung dengan komsel ibu-ibu, dia terima Yesus di situ. Akhirnya dia ikut ibadah hari Minggu, pertama kali perayaan hari Minggu. Dia kembali ke rumah ketahuan suami. Dan suami mulai pukul dia. Dan pukul dia. Sampai dia jatuh, suami injak dia sampai limpa pecah. Dan dia mati di tempat. Saudara pikir suasana di ibadah kami minggu berikut seperti apa? Takut? Tidak. Seperti strom listrik dari surga. Semua orang tahu ada harga yang kami harus bayar untuk ikut Tuhan Yesus. Dan kami semua siap membayar harga itu. Wow. Itu gereja semula. Aniaya terjadi dan itu meloncatkan mereka ke depan. Tidak menghambat mereka. Karena sikapnya menghadap tantangan. Mereka tahu ini normal. Ini gereja masa depan. Kita teruskan ayat 20, 21. Akan tetapi di antara mereka beberapa orang Siprus dan Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Gereja masa depan adalah gereja yang bersaksi. Semua bersaksi. Mereka tidak bisa diam. Harus cerita tentang apa yang Yesus buat dalam hidup mereka. Tangkap ini. Mereka keluar dari Yerusalem dan mereka datang ke daerah Antioquia dan mereka lihat ada orang Yunani, orang Yahudi. Mereka tidak tahu, apakah kamu Yunani atau Yahudi? Oh, Yahudi, oke, kami mau bersaksi. Kalau Yunani tidak. Mereka hanya bersaksi kepada semua. Mereka tidak tanya latar belakang dulu. Karena semua perlu dengar kabar baik. Tidak bisa stop. Itu penginjil. Saya lihat di Indonesia, kita ada salah tangkap karunia penginjil. Saya harap di Abba Love lebih sehat daripada tempat lain. Tapi kadang-kadang kita patokan penginjil dengan mereka yang muncul di stadium. Dengan ribuan orang dan mereka khotbah dari depan. Oh, penginjil, Reinhard Bonnke. Pernah dengar nama itu? Saya kenal Reinhard. Dia orang humble. Saya suka Reinhard. Tapi Reinhard bukan penginjil. Dia pengkhotbah. Khotbahnya bagus. Tapi dia bukan penginjil.
Penginjil adalah orang yang dalam hidup sehari-hari, di mana dia pergi, dia suka cerita tentang Yesus dan apa yang Yesus buat dalam hidupnya. Dan kebanyakan orang yang dengar mau terima juga. Itu penginjil. Saya tahu karena saya hidup dengan satu. Istri saya, dia penginjil. Dia tidak akan datang ke Jakarta. Ibadah sebelum ini ada yang minta, apa istri Jemios bisa ikut? Saudara bisa berikan tawaran apapun, istri saya tidak akan datang. Maaf. Dia tidak, 20 tahun dia tidak keluar dari Papua. Cuti di Amerika tidak mau, Jakarta tidak mau. Setiap hari dengan ibu-ibu korban kekerasan suami. PSK, anak-anak yang lari dari rumah karena tidak aman. Dia ada bersama mereka tiap hari cerita tentang apa yang Yesus buat dalam hidup dia dan banyak mereka mau terima. Itu pelayanan yang alamiah, natural, kesaksian setiap hari. Kita semua adalah penginjil. Katakan kepada orang yang sampingmu, kamu penginjil. Ini kelihatan tidak yakin, Pak Billy. Semua penginjil di sini. Oke, Kisah Para Rasul 1:8. Yesus janji. Dia bilang, tunggu di Yerusalem, terima Roh Kudus, dan ini akan menjadikan kamu, terima kuasa dari atas, kamu akan jadi saksi di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya? Terima Roh Kudus, terima kesaksian. Ini tidak bilang terima Roh Kudus dan pergi ke sekolah SPK dan belajar bersaksi. Terima Roh Kudus, ada kesaksian. Punya Roh Kudus, punya kesaksian. Katakan sama-sama. Punya Roh Kudus, punya kesaksian. Sekali lagi, punya Roh Kudus, punya kesaksian. Kalau saudara tidak mau bersaksi, kembalikan Roh Kudus. Kita terlalu banyak seminar Roh Kudus dan karunia Roh Kudus di gereja. Bottom line, pada dasarnya Roh Kudus diberikan kepada kita supaya ada keberanian supernatural untuk bersaksi tentang Yesus. Itu dasarnya. Jadi mereka keluar, tidak bisa stop bicara. Waktu saya jatuh cinta dengan calon istri, kami mau buat misi sama-sama. Kami mau nikah cepat, pergi misi. Bulan madu di Indonesia. Dan kami ada problem karena ada keluarga, ada teman-teman yang pikir, Jim ini terlalu cepat. Apakah kamu pasti ini pilihan Tuhan bagimu? Oke, kami akan uji cinta ini. Jadi saya pergi 3 bulan ke sekolah, kampus yang lain, kuliah supaya uji cinta ini. Apakah dari Tuhan atau tidak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di asrama laki-laki di kampus, setiap hari saya harus angkat telepon calon istri dengar suara dia. Juga pagi sampai malam, saya cerita dengan laki-laki di asrama tentang dia. Saya tidak bisa stop bicara tentang calon istri ini. Karena waktu kita mengasihi seseorang, kita tidak bisa stop bicara tentang dia. Betul? Kita cinta Yesus, kita tidak bisa stop bicara tentang dia. Itu gereja semula. Nah, saya tahu Abba Love gereja sel. Ada banyak gereja sel di dunia. Saya masih terlibat. Ada satu gereja sel besar. Mereka buat konferensi sel setiap tahun. Ada orang dari seluruh dunia datang, belajar 1 minggu, dapat buku paduan, handbook tebal. Dan mereka bawa ini pulang ke negara masing-masing dan mereka coba jalankan, gagal. Karena kuncinya gereja ini bukan strukturnya sel. Kuncinya adalah nafas penginjilan. Mereka punya nafas penginjilan. Dari gembala senior sampai kepada orang yang bersihkan toilet. Semua orang suka bicara tentang Yesus. Dan itu buat mereka berkembang dan banyak bertobat dan pengaruh besar di kota mereka. Nafas penginjilan. Kreatif. Setiap komsel harus punya penginjilan di luar. Bukan tunggu Pak Billy atau Budi atau lain suruh, oh ini program dari KTC. Tidak. Setiap minggu, setiap komsel punya kesempatan penginjilan di luar. Natural, alamiah. Ada duka, penginjilan, kesempatan. Ada nikah, kesempatan penginjilan. Ada kelahiran anak, kesempatan penginjilan.
Ada sporting event hari ini, hari Ibu Kartini, kesempatan penginjilan hari ini. Ada hari bebas mobil di jalan. Jangan terkurung di dalam gereja, turun di jalan. Jalan dengan mereka dan bebas penginjilan. Kreatif. Cerita tentang apa yang Yesus buat dalam hidupmu. Gereja semula seperti itu. Ayat 22-24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Gereja masa depan adalah gereja yang mempromosikan Yesus dan hanya Yesus. Antioquia muncul dengan bungkusan baru. Tidak sama dengan Yerusalem. Jadi Yerusalem khawatir. Pemimpin-pemimpin, penetua-penetua di Yerusalem, mereka kirim Barnabas. Barnabas pergi cek-cek. Apakah ini sesat atau ini baik? Dan Barnabas lihat bungkusan baru, tapi dia tidak diganggu. Dia tidak merasa ganggu dengan bungkusan. Dia lihat Yesus di dalam. Saudara, ada banyak bungkusan baru yang Tuhan berikan kita sekarang untuk penginjilan akhir zaman. Ada banyak yang lewat, kita tidak sadar. Ada beberapa yang kita jatuh ke dalam. Tapi ada banyak kirbat baru, kantong kulit baru yang bisa isi anggur penginjilan akhir zaman di dalam. Ada beberapa saya mau singgung pagi ini. Satu, gereja anak muda. Ini sedang terjadi, akan meningkat. Gereja anak muda, apa arti Jim? Ada yang tanya saya, Jim buat pelayanan anak muda? Tidak. Saya tidak buat pelayanan anak muda. Saya rintis gereja anak muda. Saya tidak mau entertain anak muda. Saya mau tantang mereka rubah dunia mereka. Mereka gereja. Bukan pelayanan sampingan dari gereja. Mereka adalah sentral dari semua. Beberapa tahun lalu saya di satu kota di Amerika. Ada gereja sel besar yang kami dampingi sedikit waktu. Saya lihat dari gereja ini ada kaum muda yang berkembang. Saya datangi gereja pastor senior. Saya bilang, Pak, ada baik Bapak lepaskan anak muda untuk rintis gereja sendiri. Berdiri sendiri. Dan dia buat. Dia lepaskan mereka. Hari Minggu berikut mereka ibadah di mana? Di taman. Mereka tidak mau di dalam gedung. Mereka pergi ke taman yang hijau. Mereka bawa makanan, gitar akustik beberapa. Mereka tidak mau alat-alat canggih. Bawa beberapa gitar dan bola kaki. Dan jam 12 sampai jam 5 mereka beribadah. Dengan makan, main bola, curhat, bicara hal rohani. Tapi itu gayanya mereka. Mereka berkembang 100, 200, 500, 1000, 2000. Namanya The River, sungainya. Mereka tidak pakai GBI. The River. Akhirnya mereka lihat, oh ada gedung yang kosong, pabrik sudah keluar, mereka dapat gedung, masuk ke gedung, momentum mati. Beberapa tahun mereka coba tahan, akhirnya mereka jual gedung kembali ke kampus. Dan mereka berkembang lagi di kampus yang besar. Artinya, akan ada banyak bungkusan baru bagi anak muda. Karena setiap generasi harus dimenangkan, saudara. Ada satu istilah di Indonesia saya tidak suka. Kita orang tua bilang kita mau anak-anak ikut iman orang tua. Saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya. Saya mau mereka melebihi iman saya. Dan mereka akan buat, sedang buat. Jadi anak muda akan menemukan polanya yang jauh beda. Apakah kita yang lain siap? Bungkusan beda, jangan diganggu dengan bungkusan. Ada 10 tempat di Indonesia, kami punya gereja punk.
Apa itu, Jim? Ya, mereka rambut tinggi, warna-warni, pakaian robek, ada ranting-ranting, tatu-tatu, anting-anting. Dan pujian penyembahan, mereka memuji Tuhan dengan baku tabrak. Itu bukan style saya, tapi saya lepaskan mereka. Apa yang kamu buat di jalan, kamu bisa buat untuk Tuhan, pastikan ini untuk Tuhan. Pola apapun yang unik bagimu. Saya lihat di sini musik canggih. I love dari dulu musik bagus. Tapi maaf, bila ini agak kuno sekarang. Sekarang kami tidak pakai live band, tapi DJ. Dia setel semua pujian penyembahan dari turntable di belakang. Tidak ada singers, tapi ada breakdancer yang putar di atas kepala di depan. Dan pengkhotbah tidak ada, tapi rapper. Dia tidak bisa khotbah, tapi dia bisa rapping 1 jam non-stop tentang Tuhan Yesus. Itu stylenya mereka sekarang. Siap. Bungkusan baru. 3 tahun lalu saya ada di satu kota, saya tidak akan sebut di mana, di Indonesia. Semua gereja mau saya buat kompetensi misi. Semua ikut. Hari terakhir pendeta-pendeta semua mau ketemu private. Tidak mau didengar oleh jemaat-jemaat. Kami kumpul dan mereka curhat. Mereka bilang, Jim, tidak ada anak muda lagi di gereja kami. Dulu 10-20 tahun lalu booming anak muda, tapi sekarang tidak ada lagi. Saya jawab, kenapa kejut? Ini fenomena di mana-mana. Anak muda keluar dari gereja, tapi mereka tidak keluar dari Tuhan. Mereka punya kehausan rohani paling tinggi zaman ini. Tangkap ini saudara, generasi muda seluruh dunia menolak formalitas agama. Mereka tidak cari sensasi, sesuatu yang religius. Kamboja mau tutup 50% bihara karena tidak ada anak muda yang kunjungi. Teman-teman saya di Indonesia, imam-imam, mereka bilang, Jim, tidak ada anak muda Jumatan. Mereka tidak puasa Ramadan, tidak makan Idul Fitri dengan orang tua. Ini hanya identitas sosial. Dan kebanyakan gereja yang 10 tahun yang lalu booming dengan pelayanan anak muda, sekarang tidak ada anak muda. Tapi ini bukan alarm bagi saya. Kalau anak muda menolak formalitas agama, mereka bisa ketemu Tuhan Yesus. Saya tidak dengar amin. Sekali lagi, setiap generasi harus dimenangkan. Mereka harus punya iman untuk mereka sendiri, bukan orang tua punya. Jadi waktu Bapak, kembali. Anak muda di dunia. Saya tidak tahu semua keluarga di sini, tapi Indonesia ikut arus seluruh Asia sekarang. Dulu, kita sangat perhatikan keluarga. Keluarga paling penting. Ya, tapi sekarang zaman cerai ini bukan fenomena Barat lagi, tapi datang ke Asia. Di Hong Kong tahun kemarin 50% semua pernikahan akhir dengan cerai. 1 dari 2 akhir dengan cerai. Jadi banyak anak muda tidak daftar pernikahan karena mereka tahu dalam beberapa tahun lagi akan tukar tambah. Korea, gereja terbesar di dunia, mendekat 50% penceraian. Jabodetabek tahun lalu 35%. Jadi Indonesia mengalami, dan siapa korban? Anak-anak. Anak-anak bermasalah, anak-anak dengan luka batin karena broken home, itu normal sekarang. Bukan abnormal. Mayoritas punya masalah hidup. Jadi gereja yang bisa memulihkan hidup anak-anak bermasalah adalah gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tapi mereka harus dibangkitkan untuk menemukan pola bagi mereka. Mereka cari komunitas. Mereka tidak cari entertainment. Saya di satu gereja di Jakarta, saya khotbah hari Minggu, 8,000 orang datang dengan saya khotbah. Tapi habis itu saya lihat tidak ada anak muda.
Habis semua saya tanya pemimpin-pemimpin, mana anak muda? Diam. Saya press, mana anak muda? Ada ibadah anak muda? Ada Pak. Berapa? 40. 8,000 anggota jemaat, 40 anak muda. Mereka bilang, mungkin kami ada masalah, ada problem. Saya bilang, betul, mungkin ada problem. Mereka bilang, Jim, kami tahu jawaban. Kami ada jalan keluar. Kami akan dapat sound system yang baru. Kami akan dapat lampu warna-warni. Kami akan dapat mesin asap taruh di panggung. Juga kami akan sewa penyanyi-penyanyi pop datang nyanyi di gereja. Dan mereka sewa Glenn Fredly datang nyanyi. Dan habis itu mereka mengeluh. Mereka bilang, Glenn Fredly tidak nyanyi lagu-lagu gereja. Saya bilang, Glenn tidak tahu lagu gereja. Dia hanya tahu lagu cinta. Dalam 4 minggu, mereka naik dari 40 jadi 400. Dan saya tegur mereka. Saya bilang, salah sekali. Bisa menarik anak muda dengan sensasi, tidak bisa pertahankan mereka dengan sensasi. Karena mereka cari komunitas, place of belonging, tempat di mana saya diterima apa adanya dengan semua masalah hidup yang ada. Juga mereka mau rubah dunia. Saya melayani anak muda di Baylor University di Texas 4 tahun lalu. Ada sports stadium, 6,000 datang. Mereka mengasihi Tuhan, mengasihi misi. Saya bicara, mereka tepuk tangan, saya turun. Pemimpin mereka naik dan dia suarakan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang, kami dari generasi muda mau rubah dunia. Ya, saya tahu itu. Tapi dia tambah ini. Kami dari generasi muda mau rubah dunia, tapi kami tidak tahu caranya. Kami tidak punya etos kerja untuk melakukannya. Wow. Dan saya sadar malam itu, di dunia barat, ada generasi muda yang tidak tahu berkorban. Tidak tahu bayar harga untuk rubah masa depan. Dan ini sudah datang ke Indonesia juga. Dan salahnya bukan dengan anak muda, salahnya dengan orang tua, generasi kita. Yang tidak melatih anak-anak untuk berkorban. Tidak kasih contoh dan teladan bayar harga. Fight. Tapi kita manjakan anak-anak kami. Protect terlalu. Waktu anak pertama saya, Amy, dia kuliah di Amerika. Dia besar di hutan Papua. Dia anak hitam dengan kulit putih. Sangat Papua. Bahasa pertama, bahasa daerah. Bahasa kedua, Indonesia. Bahasa ketiga, baru Inggris. Jadi dia kuliah medis di Amerika. Dan waktu dia di kuliah, dia tidak suka Amerika. Setiap malam dia menangis lewat internet. Tahu bisa menangis lewat internet? Oh Bapa, Mama, saya tidak suka Amerika. Ya, saya jawab, oh sayang, kami ada di pihakmu, kami berdoa. Tapi di wajah saya senyum. Terima kasih Tuhan, anak saya harus lewat lembah dan dia akan keluar lebih kuat. Karena saya mau dia belajar fight. Anak muda mau rubah dunia dan saya percaya saya dengar anak muda di Asia, di Indonesia sekarang bilang, Jim, walaupun orang tua tidak kasih teladan, kami mau belajar berkorban, kami mau belajar rubah dunia. Saya sangat percaya mereka akan buat. Tapi perlu generasi yang lain yang mengizinkan mereka buat sesuatu yang segila mungkin. Abah Love tahu istilah gila? Generasi ingin lawatan Allah. Jadi izinkan mereka buat banyak hal dan cover. Kalau ada yang kritik, orang tua ambil kritiknya. Pemimpin ambil kritiknya. Izinkan orang coba banyak hal. Di gereja masa depan akan ada banyak yang dipimpin perempuan. 70% gereja di China dipimpin oleh perempuan. Hei laki-laki, kalau kita tidak bangkit, Tuhan akan pakai yang lain. Banyak perempuan dipakai Tuhan sekarang. Luar biasa. Ada lagi, gereja masa depan, bapak-bapak yang sederhana dan simple, yang biasa akan dipakai Tuhan.
Mereka tidak bisa khotbah di depan, tapi mereka setia kepada keluarga, Tuhan akan pakai mereka. Juga gereja masa depan, pengusaha akan dipakai. Akan banyak pemimpin jemaat, pengusaha-pengusaha. Tapi ada syarat. Usahanya harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi milik Tuhan. Taruh di altar. Ada satu istilah di Indonesia yang saya tidak suka. Business as mission. Saya tidak suka. Business is church. Usaha adalah gereja. Jadi caranya saudara berinteraksi dengan karyawan itu pemuridan dengan jemaat. Usaha adalah gereja. Dan ini akan lihat lebih banyak ke depan. Banyak gereja promosikan doktrin. Oh, kami gereja akhir zaman. Kami gereja Roh Kudus. Kami semua mau promosi satu doktrin atau pengalaman. Kenapa kita tidak hanya promosikan Yesus? Dan kalau kita hanya promosikan Yesus, bisa terjadi gereja sekota. I believe, saya mungkin 20 tahun sejak dulu, kita selalu suarakan gereja sekota. Tapi masih bergumul, tidak nyata. Karena semua punya agenda masing-masing. Waktu kita taruh agenda dan hanya promosikan Yesus, bisa jadi gereja sekota. Jadi kalau Tuhan bekerja di sana, di tengah-tengah mereka, kami bisa tutup di sini, pergi ke sana, bantu mereka. Yang penting Yesus ditinggikan. Bukan branding kami ditinggikan. Ada lagi. 25, 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Siapa Saulus? Dia rabi yang di PHK. Sesudah ketemu Yesus di PHK. Dan setelah bertemu dengan dia membawa dia ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Gereja masa depan adalah gereja yang mengajar firman dengan caranya sampai semua orang dipulihkan dan mulai mencerminkan Yesus. Kelihatan seperti Yesus. Mereka disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Apa istilah Kristen? Kristen arti apa? Kristus kecil. Kristen artinya Kristus kecil. Jadi di Antioquia lah, Kristen adalah ejekan. Itu kata ejekan. Masyarakat lihat mereka dan mereka, oh lihat Kristus kecil ini. Karena mereka mencerminkan Yesus. Mereka kelihatan seperti Yesus. Kapan kali terakhir orang bilang kamu Kristus kecil? Itu satu kehormatan. Karena hidupmu mencerminkan Yesus. Karena Paulus dan Barnabas mengajar firman bukan untuk bentuk pengetahuan, tapi untuk bentuk karakter. Sampai mereka mencerminkan, kelihatan sama seperti Yesus. Kita tahu dalam Komsel, tujuan akhir bukan tambah pengetahuan. Tapi tujuan adalah pemulihan hidup. Supaya kita menjadi mirip dengan Yesus. Mengalami Yesus, berjumpa dengan Tuhan di dalam Komsel. Itu yang mereka buat di sana. Dan itu terjadi karena ketaatan. Kita bisa bicara banyak tentang firman, tapi pada saatnya kita mengambil keputusan, saya akan jalankan firman, baru pemulihan hidup terjadi. Jadi saudara setiap kali keluar dari ibadah harus ada komitmen. Satu kali saya di Kuba, gereja di bawah tanah juga komunis. Kami kumpul di pinggir kota, ada 300 orang di tempat rahasia. Saya kasih tantangan 3 pemimpin gerakan ini lari ke depan berlutut responi firman. Mereka bilang kami pemimpin harus meresponi sebelum yang lain. Wow. Saya sangat terkesan dengan mereka. Karena mereka latih jemaat ketaatan. Semua harus responi setiap kali kita dengar sesuatu. Dan itu membuat kita mirip dengan Yesus. Oke, 27.
pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan kirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka kirimkan dengan kepada penetua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Jadi, gereja masa depan adalah gereja yang akan dipimpin oleh suara Roh Kudus. Akan mobilisasi cepat. Tuhan akan bicara dan mereka akan lakukan cepat. Tidak harus rapat badan pengurus. Dapat suara dari seluruh jemaat, setuju atau tidak. Mereka mobilisasi cepat. Saudara, di gereja di Indonesia, seluruh dunia, ada yang mementingkan firman, tapi tidak terlalu Roh Kudus. Atau ada yang mementingkan Roh Kudus, tapi tidak terlalu firman. Gereja semula, mereka punya firman dan Roh Kudus yang pimpin mereka. Bukan rasul-rasul. Saudara tangkap ini, gereja semula, waktu mereka mulai keluar dari Yerusalem, rasul-rasul tidak terlalu berpengaruh. Dua otoritas gereja semula adalah firman yang tertulis dan Roh Kudus yang pimpin kita ke dalam penerapan firman. Bukan rasul-rasul. Jadi, waktu Agabus bersuara hari itu, mereka tahu dari firman harus besar hati, harus murah hati. Dan Roh Kudus pimpin mereka untuk mengarahkan murah hati ke Yudea dalam kelaparan ini. Jadi seimbang, firman dan Roh Kudus membawa dan Roh Kudus harus dengar dan mengikuti. Harus mobilisasi cepat. Di dalam masa akan datang, kita akan lihat banyak perubahan di dunia. Pintu sebentar buka, kita harus siap masuk. Kalau lambat masuk, kesempatan, peluang akan tutup. Waktu konflik di Suriah terjadi 6 tahun lalu. Satu malam saya ada di satu tempat, kami baru mulai. Saya dengar laporan dari Suriah, saya lihat pemimpin lain, dia lihat saya, kami buat begini, oke, kami harus pergi. Jadi 6 tahun lalu saya pergi ke Suriah, perbatasan dengan Lebanon dan Jordan. 2 juta pengungsi di Jordan, 2 juta di Lebanon. 1/4 dari semua orang Suriah sudah lari. Dan tidak ada orang lebih terbuka di muka bumi ini daripada orang Suriah. Karena mereka kehilangan semua. Setiap orang yang saya ketemu ada lubang. Lubang peluru di kaki, di tangan, di kepala. Satu bapa saya duduk dengan dia, peluru masuk di dahi, keluar di belakang. Ada Nana yang keluar waktu saya bicara dengan dia. Tapi masih hidup. Dan mereka mau orang dengar. Mereka mau curhat semua pengalaman, mau didengar. Pelayanan mendengar. Saudara bisa buat pelayanan mendengar. PBB yang lain datang lempar makanan dan lari. Tapi mereka mau orang duduk dan dengar. Dan berjam-jam mereka curhat. Akhirnya saya minta, boleh saya berdoa dalam nama Isa Masih? Bisa. Boleh saya sedikit cerita dari Isa yang bisa menghibur? Panggil semua keluarga. Luar biasa. Tapi peluang itu hanya sekarang mulai tutup pintunya. Kami ada 5 tahun kesempatan di situ. Tidak tahu besok kesempatan akan buka di mana. Indonesia kita ada di dalam kebanggaan rohani sekarang. Banyak orang bertobat. Tapi tidak tahu akan berapa lama. Harus mobilisasi cepat. Mungkin saudara ingat beberapa tahun lalu peristiwa Ambon, konflik di Ambon. Mungkin ada dari Ambon yang lari ke Jakarta yang ikut hari ini. Waktu konflik di Ambon terjadi, ada kapal terakhir keluar dari Ambon dengan pengungsi. Mereka mau lari ke Papua. Ini kapal penumpang besar. 1,000 orang di atas kapal ini. Keluar dari pelabuhan di Ambon kota menuju ke Papua. Tapi dalam perjalanan, pemerintah Papua hubungi kapten dan minta balik lagi ke Ambon. Jangan datang ke Papua. Karena mereka takut
Ada orang-orang di atas kapal yang akan bawa konflik ke Papua juga. Kapten dalam dilema. Kalau dia balik Ambon, pasti semua mati. Jadi dia memilih untuk meneruskan jalan sampai ke Papua. Masuk ke pelabuhan Jayapura. Dia ada di atas air dan dilarang dock 1 minggu. Di atas air tidak bisa dock. Makanan habis, air minum habis di kapal. Satu ibu melahirkan di atas kapal minggu itu. Satu ibu meninggal di atas kapal. Sesudah 1 minggu, saya dan istri rasa kami harus buat sesuatu untuk pengungsi ini. Jadi kami sewa 2 kendaraan besar dan bawa ke satu toko yang saya kenal pemiliknya. Saya minta, Pak, isi semua 2 kendaraan ini isi penuh dengan makanan. Kami akan bawa makanan ke pelabuhan, akan kasih makan pengungsi. Dia loading semua, buat semua. Waktu kami mau keluar, saya tanya, Pak, boleh saya ambil dengan kredit? Dia bilang, oke, 24 jam. Oke, cukup bagi saya, 24 jam. Kami keluar menuju ke pelabuhan. Datang ke pelabuhan, seluruh pelabuhan dikelilingi dengan aparat, polisi, tentara, massa banyak. Tidak akan izinkan kapal ini dock. Kami datang tiba-tiba, waktu kami dekatin pelabuhan, polisi pelabuhan buka pintu gerbang, antar kami sampai ke ujung air. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak minta seperti malaikat-malaikat antar kami. Sampai saya turun dari kendaraan ini dan saya bicara dengan mereka. Saya tanya, boleh kami bikin dock sementara supaya bawa makanan di dalam kapal? Mereka pikir-pikir, oke. Jadi kami bikin dock dan kami mulai bawa makanan di atas kapal. Dan semua terobosan terjadi dari situ. Semua gereja di Jayapura mendengar. Mereka mulai datang ke pelabuhan dengan makanan, dengan selimut, dengan semua. Semua pengungsi diberi makan. Pemerintah lihat ini. Dan mereka bilang, wow, kalau gereja-gereja mau terima pengungsi, kami izinkan semua keluar dan bisa ditampung di gereja-gereja. Jadi semua dikeluarkan, dibawa ke gereja-gereja. Malam itu setiap pengungsi dapat tempat tinggal di gereja. Waktu saya pulang ke rumah, ini sudah malam. Saya capek, tapi dalam hati saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Setiap pengungsi dapat tempat. Tapi juga dalam hati saya pikir, bagaimana saya akan bayar semua ini? Saya pulang, waktu masuk rumah, buka pintu, kami punya mesin fax kecil dan ada kertas yang gantung. Saya ambil dan mulai baca. Ini dari orang yang sampai hari ini saya tidak kenal. Bunyinya, Bapak Jim Yos, kami nonton berita dunia di CNN hari ini. Saudara tahu Tuhan bisa pakai CNN? Kami nonton berita di CNN dan mereka jelaskan pengungsi lari dari Ambon ke Papua. Kami pikir Bapak akan perlu uang untuk bantu pengungsi, jadi kami kirim sekian banyak ke rekeningmu hari ini. Saya tidak tahu dia dapat nomor rekening saya dari mana. Saya ambil fax itu, saya naik motor, saya balap ke toko sebelum tutup. Saya masuk ke dalam, saya bilang, Pak, hitung semua, tagihan berapa jumlahnya. Dia hitung, dia kasih lihat jumlah. Saya lihat fax, saya lihat jumlah. Saya lihat fax, angka yang sama. Dan saudara, hari itu saya dilatih oleh Tuhan, di mana ada peluang, di mana Tuhan buka pintu, saya harus masuk ke dalam. Ada dana, ada perlengkapan, persiapan ada atau tidak, saya harus responi. Itu gereja semula, itu gereja masa depan. Mereka mobilisasi cepat. Tidak tunggu, setiap komsel harus siap mobilisasi cepat. Dan yang terakhir, pasal 13 ayat 1 sampai 3, mereka penatua-penatua di Antioquia kumpul menyembah Tuhan, berdoa, dan Roh Kudus bicara, utuslah Paulus dan Barnabas keluar. Dan mereka langsung buat. Karena mereka punya warna pengutusan, apostolik. Bukan hanya buat konferensi apostolik, mereka punya warna apostolik. Mereka exist untuk kirim yang terbaik keluar. Mereka tidak mau kumpul-kumpul yang terbaik. Mereka mau kirim semua keluar. Warna
pengutusan ada. Sudah terbiasa. Saya pikir-pikir KTC 10 tahun dari sekarang masih ada? Mungkin tidak, mungkin akan ada 10 KTC. Ini akan lebih kecil karena semua keluar bikin 10 KTC. Pengutusan itu normal. Bukan kumpul-kumpul memberi yang terbaik. Jadi sekarang kita mau mendarat pesawat ini. Dan mungkin tantangan yang terbesar itu untuk anak muda. Mungkin ada 2 tantangan. Saya mau tanya, orang tua siap melepaskan anak untuk mencari iman dan ekspresi iman yang unik bagi mereka dan tidak harus sama seperti orang tua. Siap tendang mereka keluar. Kalau mereka terlalu nyaman dan aman, tendang mereka keluar. Buat hal-hal yang baru tahun ini. Siap. Tidak akan terganggu. Kalau anak saya minta izin buat sesuatu yang gila, oke, saya akan dukung. Dan bagi anak muda, apakah siap coba sesuatu yang baru yang belum pernah dicoba? Banyak gereja takut hal baru atau takut gagal. Anak muda jangan takut gagal. Di gereja kami di Papua, 600-700 anak muda. Kami buat pengakuan iman, kami ada 2. Dan saya pimpin, kami semua berdiri angkat tangan. Bukan pengakuan iman dari Rasul, itu kuno. Ini modern. Kami semua orang bermasalah yang mencari jalan baru kepada Tuhan. Dan kami tambah, gagal it's okay. Katakan sama-sama. Gagal it's okay. Sekali lagi, gagal it's okay. Perusahaan-perusahaan yang paling berhasil di dunia, ada perusahaan yang mendukung kegagalan dengan cepat supaya menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja kita tidak dukung kegagalan. Jadi anak muda harus tahu, kami bisa coba sesuatu yang baru, kalau gagal it's okay. Bangkit lagi, coba lagi. Mungkin dari 10 yang dicoba 1 atau 2 berhasil, itu terobosan besar. Tapi harus coba. Harus rasa dari orang tua, dari pemimpin jemaat, it's okay. Mungkin di sini saya harus bilang, banyak tempat saya pergi, anak muda bilang saya begini. Jim, kami mau buat, tapi pemimpin-pemimpin di jemaat kami tidak setuju. Tidak izinkan. Saya jawab, kenapa minta izin dari mereka? Buatlah. Biar hasilnya bicara sendiri. Tidak harus ada proposal, saya anti proposal. Tidak harus ada proposal, hanya buat. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, buatlah dan hasilnya akan bicara sendiri. Jangan minta izin dari pemimpin. Kalau Tuhan taruh di hati, izin sudah ada di situ. Jadi, sekarang bagi anak muda saya mau tanya, siapa mau jadi entrepreneur? Orang yang buat sesuatu yang belum pernah dibuat. Kalau tidak jadi, kita akan krisis. Kita akan kehilangan satu generasi. Mari kita siapkan hati. Mau berdoa sekarang.